Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Wulandari, NIM C1F018045 dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Materi yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Yang kedua, konsep kepemilikan. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Yang ketiga, penggunaan dan pendistribusian harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: 1. Tidak boros dan tidak kikir. 2. Memberi infak dan sedekah. 3. Membayar zakat sesuai ketentuan. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. 5. Meringankan kesulitan orang yang berutang. 4. Perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah? Yang pertama, memperoleh keuntungan dalam Islam. Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengerusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang didapat pun tidak akan terakumulasi pada mereka sendiri, melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat yang kurang mampu. 2. Menggunakan harta dalam Islam, yaitu menentukan prioritas pemanfaatan harta, prinsip halal dan thayyib dalam konsumsi, menghindari tabdzir dan israf, kesederhanaan atau moderat, konsumsi sosial, dan yang terakhir, pemanfaatan harta untuk masa depan. Akad kontrak transaksi. Akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau kabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 1. Jenis akad. Ada akad tabarruk dan akad ijarah. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3, yaitu pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad, penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, sahibul mal dan mudarib. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Transaksi yang dilarang. 1. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah. 2. Riba. 3. Penipuan. 4. Perjudian. 5. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. 6. Penimbunan barang atau ihtikar. 7. Monopoli. 8. Rekayasa permintaan atau bai'an najshi. 9. Suap. 10. Penjual bersyarat atau ta'alluq. 11. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai'al inah. 12. Jual beli dengan cara talaqi ar-rukban. Riba dan jenis riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Jenis riba. Secara garis besar, jenis-jenis riba dibagi menjadi 2,
yaitu riba tentang piutang dan riba jual beli. Jenis-jenis riba hutang piutang terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan jenis-jenis riba jual beli terbagi menjadi riba fad dan riba nasi'ah. Prinsip sistem keuangan syariah. Pertama, pelarangan riba. Kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak. Dan yang terakhir, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Berbagai jenis instrumen keuangan syariah. 1. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. 2. Akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. 3. Akad lainnya, yaitu termasuk A. Syaf, B. Wadi'ah, C. Qardul Hasan, D. Al-Wakalah, E. Kafalah, F. Hiwalah, dan G. Ran. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia menemukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad dan sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.